Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Ajmirishda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kalorimeter sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar. Baik, langsung saja. Dimulai dari dasar teori. Kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika benda itu saling berhubungan. Benda yang menerima kalor, suhunya akan naik, sedangkan benda yang melepas kalor, suhunya akan turun. Kalor jenis. Kalor jenis adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuan zat tersebut dalam menyerap kalor. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari suhu awal ke suhu akhir atau suhu kesetimbangan diperlukan sejumlah kalor. Banyaknya kalor Q yang diperlukan tergantung dari massa benda, kalor jenis, serta perubahan suhunya. Secara matematis dapat ditulis Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalorimeter asas Black. Besarnya kalor jenis berbeda-beda untuk setiap jenis zat. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat adalah kalorimeter. Dalam percobaan kalorimeter, yang dilakukan dengan teknik pencampuran suatu zat berlaku prinsip asas Black, yang dimana bunyinya, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara matematis, pernyataan dari asas Black ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan, Q lepas sama dengan Q terima. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bermassa tertentu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor bersifat ekstensif, yang berarti bahwa jumlahnya ini bergantung pada ukuran zat. Kapasitas kalor dari suatu benda tersebut dapat dicari dengan membandingkan jumlah kalor dengan perubahan suhu. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per delta T. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, untuk membuktikan kebenaran prinsip termodinamika asas Black. Yang kedua, untuk menentukan nilai kalor jenis dari beberapa bahan yang diujikan, yaitu air, tembaga, dan aluminium. Yang ketiga, untuk menentukan besarnya kapasitas kalor dari masing-masing jenis bahan yang diujikan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada satu set kalorimeter. Satu set kalorimeter ini terdiri dari yang pertama, kotakan termos berlapis styrofoam. Nah, styrofoam ini berfungsi untuk mencegah pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi perpindahan kalor pada sistem. Kemudian ada gelas tembaga, ada batang pengaduk yang fungsinya untuk mempercepat penstabilan suhu antara dua zat, ada pengalir listrik, kemudian ada penghubung listrik, ada juga penutup akrilik. Nah, sama seperti styrofoam, penutup akrilik ini juga berfungsi untuk menjaga suhu agar tidak dipengaruhi lingkungan atau suhu ruang. Dan yang terakhir ada dudukan termometer. Dudukan termometer ini difungsikan sebagai tempat diletakkannya termometer ketika proses pencampuran zat berlangsung. Lalu ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu komponen yang diperlukan. Lalu ada logam aluminium dan logam tembaga. Nah, tapi karena gelas pada kalorimeter ini juga berbahan tembaga, maka agar tidak tertukar, kita sebut logam-logam ini sebagai beban. Nah, kemudian karena pada percobaan kali ini si proses pemanasannya tidak dilakukan menggunakan listrik, maka digunakanlah kompor dan panci sebagai pemanas, baik itu untuk memanaskan air ataupun untuk memanaskan beban logam. Nah, selanjutnya ada gelas takar yang berfungsi sebagai tempat menampung air, dan ada neraca digital untuk mengukur massa benda. Prosedur percobaan. Percobaan pertama tanpa beban logam. Langkah pertama, timbang massa gelas tembaga dan pengaduk secara bersamaan. Langkah kedua, panaskan air lalu tuangkan air ke dalam gelas takar, timbang massa air tersebut. Langkah ketiga, ukur suhu masing-masing dari gelas tembaga dan air yang dipanaskan. Langkah keempat, masukkan gelas tembaga ke dalam kotakan termos, lalu tuang air panas ke dalam gelas tembaga tersebut dan pasangkan penutup akrilik di atasnya. Langkah kelima, posisikan termometer pada dudukan termometer, lalu perhatikan pergerakan termometer hingga tidak lagi terjadi perubahan suhu atau suhu termal, sembari menggerak-gerakkan batang pengaduk. Berikutnya, prosedur percobaan kedua dan ketiga dengan menggunakan beban logam. Langkah pertama, timbang massa gelas tembaga dan pengaduk secara bersamaan. Langkah kedua, tuangkan air dingin ke dalam gelas tembaga tersebut lalu timbang kembali. Langkah ketiga, panaskan beban logam dengan merendamnya di air yang sedang dipanaskan. Langkah keempat, ukur suhu masing-masing dari gelas tembaga berisi air dingin dan beban logam yang dipanaskan. Langkah kelima, masukkan gelas tembaga ke dalam kotakan termos, lalu masukkan beban logam ke dalam gelas tembaga yang berisi air tersebut.
dan pasangkan penutup akrilik di atasnya. Langkah keenam, posisikan termometer pada dudukan termometer, lalu perhatikan pergerakan termometer hingga tidak lagi terjadi perubahan suhu atau suhu termal, sembari menggerak-gerakkan batang pengaduk. Ulangi percobaan dengan dua jenis beban logam yang berbeda, yaitu beban logam aluminium dan beban logam tembaga. Hasil dan analisis data. Nah, ini merupakan data percobaan pertama, yaitu data untuk menentukan kalor jenis dari air. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, jadi GT di sini itu adalah gelas tembaga dan A adalah air. Nah, seperti yang tertera pada tabel, data yang didapatkan pada percobaan ini cukup beragam. Meliputi M, yaitu massa, didapatkan dari pengukuran menggunakan neraca digital. Kemudian ada TO dan TA. TO adalah suhu awal suatu zat dan TA adalah suhu akhir suatu zat. TO dan TA ini didapatkan dari pengukuran menggunakan termometer. Kemudian ada delta T. Delta T adalah perubahan suhu, didapatkan dari perhitungan selisih suhu awal dan suhu akhir. Kemudian ada C. C ini kalor jenis. CGT ini adalah nilai kalor jenis dari gelas berbahan tembaga yang sudah diketahui. Kemudian untuk perhitungannya, nah jadi begini teman-teman, dalam percobaan pertama, interaksi yang terjadi itu antara air yang bersuhu tinggi dengan gelas tembaga yang bersuhu rendah. Nah dengan begitu, air akan melepaskan kalor dan gelas tembaga akan menerima kalor. Maka Ki lepas di sini adalah data dari air dan Ki terimanya adalah data dari gelas tembaga, sehingga didapatkan persamaan MA dikali CA dikali delta TA sama dengan MGT dikali CGT dikali delta T GT. Nah, tetapi karena variabel yang akan dicarinya itu adalah kalor jenis air atau CA, maka kita otak-atik rumus tersebut untuk menyusun persamaan CA dan didapatkan CA sama dengan MGT dikali CGT dikali delta TGT per MA dikali delta TA. Menggunakan persamaan CA ini, kita tinggal substitusi data-data yang kita punya tadi, sehingga didapatkan nilai CA hasil perhitungannya sebesar 4152,99 Joule per kilogram derajat Celcius dengan tingkat keeroran sebesar 1,12%. Lanjut hasil data percobaan 2 dan 3, yang dimana pada percobaan ini ditujukan untuk mencari nilai kalor jenis dari logam aluminium dan logam tembaga. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide, data yang didapatkan dan analisis datanya pun tidak jauh berbeda dengan percobaan 1 tanpa tambahan beban logam. Yang membedakannya, di sini interaksi terjadi antara 3 zat, yaitu antara gelas tembaga dan air, kemudian dengan beban logam. Jadi, pada percobaan ini, air bersuhu rendah dituangkan terlebih dahulu ke dalam gelas tembaga, lalu didiamkan sejenak sehingga air dan gelas tembaga berada dalam kondisi termal. Nah, setelah itu, beban logam bersuhu tinggi dimasukkan ke dalam gelas tembaga yang kondisi sebelumnya itu sudah termal dengan air. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk percobaan ini, Ki lepasnya adalah komponen dari beban logam dan Ki terimanya adalah komponen dari gelas tembaga dan air, sehingga didapatkanlah persamaan MBU dikali CBU dikali delta BU sama dengan MGT dikali CGT ditambah MA dikali CA dikali delta T GT plus A. Nah, BU di sini itu adalah simbol untuk bahan uji atau beban logam. GT adalah gelas tembaga, A adalah air, dan GT plus A adalah gelas tembaga berisi air yang sudah dalam kondisi termal. Sedangkan untuk keterangan M, TO, TA, delta T, dan C masih sama seperti pada percobaan pertama. Dan untuk kalor jenisnya, kita menggunakan CA hasil perhitungan. Berikutnya, karena variabel yang akan dicari yaitu kalor jenis dari beban logam atau CBU, maka kita otak-atik rumus sama seperti sebelumnya, sehingga didapatkan persamaan CBU, yang dimana CBU sama dengan MGT dikali CGT dikali MA dikali CA dikali delta T GT plus A per MBU dikali delta TBU. Nah, rumus CBU ini berlaku untuk mencari kalor jenis dari beban logam, baik itu beban logam aluminium ataupun beban logam tembaga. Data beban logam aluminium pada tabel disimbolkan dengan BA, sedangkan data beban logam tembaga disimbolkan dengan BT. Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka didapatkan perhitungan kalor jenis dari beban logam aluminium ini sebesar 911,83 Joule per kilogram derajat Celcius dengan tingkat error sebesar 1,31% dan kalor jenis dari beban logam tembaga sebesar 382,74 Joule per kilogram derajat Celcius dengan tingkat error sebesar 0,84%.
Selanjutnya, pembuktian prinsip asas Black, yang dimana Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk membuktikan prinsip asas Black ini, kita hanya perlu mensubstitusikan data-data ke dalam persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T untuk melihat apakah nilai Q lepas dan Q terima akan sama atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata dari hasil data didapatkan bahwa benar, nilai kalor yang dilepaskan oleh suatu zat akan sama dengan kalor yang diterima oleh zat lain. Untuk percobaan pertama, didapatkan jumlah kalor sebesar 1833,79 Joule, percobaan kedua sebesar 2953,24 Joule, dan percobaan ketiga sebesar 1504,26 Joule. Dan yang terakhir, menentukan besarnya kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini dapat diperoleh dari persamaan C sama dengan Q per delta T. Dengan menggunakan persamaan tersebut, hasil perhitungan nilai kapasitas kalor masing-masingnya seperti yang tertera pada tabel. Kesimpulannya, melalui percobaan kalorimeter ini, kita dapat yang pertama, berhasil membuktikan kebenaran dari prinsip asas Black yang menyebutkan bahwa banyaknya kalor yang dilepas oleh suatu zat akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat lainnya. Hal tersebut terjadi ketika kedua zat yang disatukan dalam satu sistem berada pada kondisi termal. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai kalor jenis dari setiap bahan uji, meskipun hasil perhitungannya tidak bulat sempurna seperti nilai kalor jenis yang sudah ditetapkan. Hasil dari praktikum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, utamanya ketidakakuratan ketika mengambil data, seperti pada saat memposisikan termometer yang seharusnya tidak mengenai permukaan panci. Lalu pada saat mengamati perubahan suhu yang terlalu sebentar atau terlalu lama dibiarkan, atau pada saat penimbangan massa objek yang diperlukan. Yang ketiga, kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap dan diterima, yang selanjutnya dapat disubstitusikan untuk mencari besarnya nilai kapasitas kalor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.